Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Serambi Madani, Seri Ramadan berbagi inspirasi Ma'had Al-Madani. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal Islam. Wa'lamu anna syahra syahrur Ramadan, syahrur rahmah, syahrul maghfirah, syahrul isku minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam keadaan yang baik. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang bagaimana cara kita untuk menata niat. Sebuah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Niat adalah tekad dalam hati untuk melakukan suatu amal dengan tujuan tertentu karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti bangunan, iman ini seperti pondasinya. Ketika pondasi itu dibuat dengan benar, memakai bahan-bahan yang berkualitas, maka rumah itu akan berdiri dengan kokoh. Lain halnya dengan pondasi itu ketika dibuat asal-asalan tanpa menggunakan bahan yang baik, maka iman itu atau niat itu akan dapat merubah bangunan tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dari hadis tersebut kita belajar bahwa niat menentukan nilai suatu amal. Dua orang bisa melakukan pekerjaan yang sama, tetapi pahalanya berbeda karena niatnya yang berbeda. Contoh, seseorang yang bekerja, yang meniatkan untuk mencari nafkah keluarganya dan juga mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala akan mendapat pahala. Namun, jika bekerjanya itu hanya untuk semata-mata ingin dipuji orang lain, menimbulkan sifat riya, maka yang ia dapatkan hanya capeknya saja. Niat tempatnya di dalam hati, tidak dilafalkan, karena yang penting adalah kesungguhan dan keikhlasan dalam hati tersebut. Niat yang ikhlas akan melahirkan amal yang berkualitas dan penuh keberkahan. Selain itu, niat juga bisa mengubah hal yang biasa menjadi ibadah. Contohnya seperti tidur. Apalagi kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Ketika tidur itu diniati dengan ibadah, dengan cara menjaga kesehatan agar kuat untuk beribadah dan juga tarkul ma'asi atau menghindari hal-hal yang buruk, maka tidur itu bisa tercatat sebagai ibadah atau tercatat sebagai pahala juga. Belajar menjadi ibadah jika diniatkan untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ketika tidur itu hanya tanpa niat atau hanya diniati hanya untuk tidur saja. Itu berbeda karena tidur juga bisa berubah menjadi ibadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 11 yang berbunyi, Qul inni umirtu an na'budallaha mukhlishal lahuddin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diperintah agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maknanya, setiap ibadah harus didasari dengan niat yang tulus, bukan karena riya atau tanpa ingin dipuji oleh manusia orang lain. Marilah kita selalu memperbaiki niat sebelum melakukan setiap perbuatan. Luruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, dihormati atau mendapatkan keuntungan dunia semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya senantiasa menjaga niat, memperbaiki amal dan mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.